mulai muncul. Melengos. Sekarang didatangi langsung oleh kepentingan Jokowi, dia langsung berbalik. Kan pasti itu disuruh oleh Jokowi, itu Caimin ada di situ tuh. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, saat turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bener ya ini? Itu hanya orang yang punya rekam jejak yang panjang gitu. Rekam jejak. Demokrat kena prank. Demokrat kena prank. Demokrat kena prank. Terkait elektabilitas Anies Baswedan, elektabilitas anjlok. Tara mak jreng. Elektabilitas Anies anjlok itu karena kemarin mau diduetkan sama AHY. Dan akhirnya sekarang tara mak jreng. Dan akhirnya Surya Paloh juga Anies memilih cawapresnya Cok Imin. Tara mak jreng. Ajeng Cepot melihat berita ini kemarin langsung ngomel-ngomel di Twitter, tara mak jreng. Ajeng Cepot lagi ngomel-ngomel di sosial media, tara mak jreng. Karena elektabilitas Anies bersama AHY itu tidak ada naik-naik, malah menurun. Akhirnya Surya Paloh dan Anies memilih Cak Imin sebagai cawapres Anies. Nggak tahu ya. Bagaimana Ajeng tara mak jreng. Tenang aja. Kemarin waktu dipasangkan dengan AHY, elektabilitas Anies tidak naik-naik, malah menurun. Nah, nanti juga ibaratkan tuh, ya dengan siapapun Anies berpasangan, mau Cak Imin, mau Cok Imin, ya juga ndak bakalan. Ya paling naik sedikit. Nggak tahu ya gimana perasaan Ajeng ya setelah kemarin membela-bela Anies Baswedan dipasangkan dengan AHY. Waduh, tara mak jreng begitu ya. Tiba-tiba berbalik arah kayak gitu. Gimana ya Ajeng ya? Paling naik sedikit. Nggak bakalan signifikan naiknya, naik sedikit. Ya paling ya 1% atau 2%. Dia daripada ibaratkan tuh anjlok sama sekali saat dengan AHY. Ya kalau 2024 ya memang tetap kalah juga Pak Anies. Tara mak jreng. Itu loh Jeng. Sebenarnya itu Surya Paloh tuh menghina sebenarnya ketum kamu sebenarnya. Kan ada tuh katanya pernyataan apa ada di berita itu katanya karena pasangan Anies dan AHY ini elektabilitasnya tidak ada naik-naik malah menurun, makanya akhirnya Surya Paloh menentukan untuk memilih Cak Imin untuk mendampingi Anies agar berharap elektabilitas Anies naik.
walaupun naik juga sedikit juga. Jadi ya tinggal kamu aja Jeng, bicarakan aja itu sama si AHY Partai Demokrat. Itu sebenarnya penghinaan sebenarnya itu sebenarnya kepada kalian itu. Dianggapnya AHY ini tidak mendongkrak elektabilitas. Itu di dalam berita loh. Jadi mau dibawa kemana? Tara, mak jreng. Kacau, kacau. Sabar ya Jeng ya. Nah mendingan kamu ngomel-ngomel aja dulu di sosial media itu. Pengkhianat, dihianati dan sebagainya. Sudah dikirim surat cinta dengan mesra, ternyata memilih pasangan yang lain. Stop. Tara, mak jreng. Kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan, nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya yang pikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK, ya pasti Caimin tuh. Jadi access baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya, ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan lihat bahwa Surya Paloh ternyata cemen, digertas. Luhut pada waktu itu udah melengos. Sekarang didatangi langsung oleh kepentingan Jokowi, dia langsung berbalik. Kan pasti itu disuruh oleh Jokowi, itu Caimin ada di situ tuh. Selalu Rocky Gerung selalu Pak Jokowi. Benar apa yang disampaikan Pak Jokowi. Kalau nanti koalisi bubar, nyalain istana. Ya, kalau pasangan nggak cocok, istana lagi. Nyalain presiden, nyalain Jokowi. Ya, ini cerminan Rocky Gerung seperti itu. Apapun urusannya, apapun yang terjadi di negeri ini, ya Jokowi. Rocky Gerung, aduh, gimana tuh? Kenapa Jokowi mungkin cuma merasa iyalah tiga putaran tuh, putaran pertama tuh udah selesai tuh Anies sama AHY, Anies sama Imin. Kan itu kan nggak mungkin Pak Jokowi berpikir Anies akan masuk putaran kedua, kan itu intinya tuh. Jadi kita mesti melihat itu dari permainan politik yang kita sebut political game tuh. Jadi permainan yang betul-betul sangat politis. Jangan seolah-olah menganggap bahwa ya itu Anies akan diasah, diusung terus sampai dia potensi untuk jadi presiden. Kalau dia bisa jadi presiden, dia Jokowi yang kelabakan nantinya kan. Dan nggak ada jaminan Anies bahwa dia bisa menyelamatkan Jokowi, lain dengan Pak Prabowo, lain dengan PDIP. Jadi tetap rasa aman Pak Jokowi ada pada Prabowo atau pada PDIP, bukan pada Anies. Jadi kalau dia taruh Caimin di situ, itu untuk ngerjain Anies. Ini seperti yang diprediksi oleh Pak Jokowi, kalau terjadi perubahan pada koalisi, pada komposisi koalisi, pasti nanti nyalahkan presiden, nyalahkan istana, nyalahkan Pak Jokowi. Ya ini orang-orang seperti ini yang seringkali hanya bisa menyalahkan sepihak. Dan saya tidak tahu apa yang ada di isi kepala Rocky Gerung, ya selalu saja yang disalahkan Pak Jokowi, selalu saja dibilang dari istana. Padahal permainan politik itu ya seperti ini, dinamis dan belum tentu juga. Bisa jadi karena memang pertimbangan Surya Paloh itu memang demi kepentingan pribadinya, kemudian dianggap bahwa AHY itu memang tidak bisa mengangkat elektabilitas sehingga memilih Caimin, karena Caimin ini direpresentasi daripada NU karena dia ketua umum PKB. Mungkin seperti itu yang dipikir. Tidak semuanya itu terus kemudian salah Jokowi ya. Dan kita maklum lah, karena Rocky Gerung itu nggak tahu sakit hatinya apa. Setiap ada sesuatu yang kurang pas, sesuatu yang tidak sesuai keinginannya, mesti yang salahkan Jokowi. Nah, mungkin itu. Kalau Rocky Gerung punya istrinya sakit-sakitan, yang salahkan Jokowi ini.
kesehatan kurang mendukung atau apa. Yang ada di kepala orang ini hanyalah selalu menyalahkan Jokowi, Jokowi dan Jokowi. Dia tidak bisa berargumen yang lain. Karena sebenarnya dia bukan seorang yang ahli tentang analisa politik, tapi hanya seorang yang pinter berargumen saja tanpa analisa yang mendasar untuk masalah-masalah politik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat berjumpa ya, malam minggu nih ya, kita nongkrong, bincang-bincang tentang ya kepergian Demokrat ya dari koalisi perubahan ya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa hati-hati dengan narasi-narasi yang mengatakan bahwa misalnya saya nggak jadi dukung Anies ya, karena ternyata Anies itu pengkhianat dan tiba-tiba memilih Cah Imin gitu ya. Gak usah ya kita merasa risih dengan ungkapan-ungkapan itu. Abaikan saja ya. Itu adalah upaya-upaya untuk membangun opini ya. Jadi mereka sebenarnya yang mengatakan seperti itu bukan dari kita, bukan dari relawan Anies, tapi memang mereka itu dari kelompok sebelah ya yang sengaja memanfaatkan situasi dan kondisi ini untuk semakin menekan ya, untuk semakin membangun opini ya, seakan-akan Anies dan koalisinya itu atau Nasdem dan PKS itu adalah kelompok pengkhianat dan akhirnya mereka meninggalkan ya. Itu sebenarnya adalah opini-opini atau narasi-narasi ya yang dibangun oleh ya mereka yang sebenarnya sudah dari dulu ya memusuhi kita ya atau tidak suka dengan Anies ya. Jadi abaikan saja ya, mereka memang sedang terus mencari celah untuk bisa menjatuhkan Anies ya. Jadi Ya, ini Bapak ini teman-teman adalah pendukung Anies Baswedan, teman-teman. Pendukung garis keras Anies Baswedan. Ya. tidak ada yang berkhianat ya. Yang ada adalah partai atau individu yang GR ya. GR ingin jadi wakil presiden. Ya sejak awal sudah kita lihat perilakunya ya. Misalnya ketika tiket cawapres itu tidak muncul-muncul ya. AHY menemui Puan Maharani ya. Seakan-akan sedang membangun satu hubungan yang ya mungkin sebagai alternatif ke depan jika memang tidak dipakai atau mungkin dalam rangka manuver ya untuk menekan Surya Paloh dan Anies untuk segera menentukan atau mendeklarasikan gitu ya pasangan ya capres dengan cawapres yaitu Anies dengan AHY ya. Saya pikir itu sebagai satu manuver ya. Itu untuk menekan ya. Dan sepertinya mereka percaya diri karena tanpa kehadiran Demokrat Anies tidak bisa maju ya menjadi calon presiden ya. Jadi mereka seperti memiliki kartu truf ya atau kartu yang kapan saja bisa dimainkan apabila Anies atau Surya Paloh tidak memenuhi harapannya ya menjadikan AHY sebagai cawapres ya. Ternyata ya sudah begitu sajalah alur ceritanya ya. Ya PKB ternyata ya mau merapat ya dengan koalisi perubahan ya. Nah, ketika PKB masuk dalam koalisi perubahan dan memang lebih potensial ya kalau kita hitung-hitungan dari kekuatan mendulang suara ya. Jadi AHY ini sebenarnya memang ya sudah seperti itu sejak tahun 2019 juga begitu, selalu ingin menjadi wakil presiden ya. Dia tidak mau susah-susah dulu ya, membangun kekuatannya sendiri dulu dan sebagainya. Inginnya jadi penumpang eksekutif gitu loh. Ya, jadi Demokrat, AHY dan SBY ini sepertinya selalu ingin merasa dirinya partai yang memiliki kelas khusus dan harus masuk sebagai orang yang dianggap atau ingin masuk kelas eksekutif gitu ya, langsung diterima sebagai cawapres ya. Itu terlalu kegeeran saja menurut saya ya. Jadi kegeeran, kegeeran gitu. Sekarang itu dia mendapatkan apa yang telah dia bangun selama ini gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum sebab akibat ya. Jadi inilah akibat dari sebab-sebab yang telah dibangun oleh
reng-rengan Demokrat ya, oleh SBY, oleh AHY, dan tentu saja para pengurusnya dan kader-kader lainnya ya. Jadi jangan menyalahkan orang luar lah ya, jangan menyalahkan orang lain ya. Jadi apa yang terjadi pada Demokrat sekarang adalah buah dari apa yang telah ditanam oleh Demokrat itu sendiri ya. Itu aja kok repot. Hukum karma maksudnya ya, hukum sebab akibat. Ya dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan teman-teman. Ya, partai-partai yang belum begitu kokoh, ya. Pegangannya belum erat, ya kan? Akarnya belum kuat, ya kayak gini, bisa digoyang-goyang, ya. Sering baperan, calon-calonnya juga, ya ketenangannya kurang, ya kan. Beda sekali dengan partai-partai yang sudah mapan, tenang, nggak tergiring opini, tetap slow, santai tapi pasti, tapi akhirnya menang. Iya kan? Mimpin partai aja masih begitu, apalagi memimpin sebuah negara yang dihuni oleh 270 juta lebih orang. Jadi kita lihat pembawanya siapa aja, nahkodanya itu siapa aja. Ya kan, kalau nahkodanya sudah ahli, menguasai, berpengalaman, ya sudah, kita tinggal ikut gerbongnya, aman aja sampai sekarang. Seperti Rocky Gerung. Rocky Gerung ini ibarat seorang perompak yang selalu ingin merampok sebuah kapal. Tapi ternyata kapalnya itu terdiri dari orang-orang hebat, persenjatanya lengkap. Jadi beraninya dia hanya mengacung-acungkan golok dari kejauhan. Iya. Tetapi yang mau dirampok hanya tertawa-tawa. Ah, siapa itu? Lempar satu kali, jatuh. Jadi ya sudahlah. Kalau nggak ada Rocky Gerung juga nggak rame juga. Iya kan? Apapun, dari dulu sampai sekarang, Rocky Gerung kita tahu. Selalu Jokowi. Apapun. Saya kan nggak akan jelaskan satu persatu. Kita bisa melihat jejak-jejaknya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi selalu salah. Jadi rakyat itu sudah cerdas. Ya, RG itu juga bagian dari tukang ngibul. Artinya tukang hanya berpandai untuk memainkan sebuah kata-kata, filsafat. Ya kayak gitu. Tapi sebenarnya saya pikir kosong. Terima kasih teman-temanku ya. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.